Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel TV Misteri. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh salah satu subscriber saya. Seperti biasa, untuk nama, lokasi, dan tempat akan saya samarkan untuk kepentingan bersama. Kisah ini yang pernah dialami, sebut saja namanya Bu Sri. Bu Sri ini adalah salah satu tenaga kesehatan, yaitu seorang bidan. Bu Sri ini ditugaskan di desa yang cukup terpencil, jauh dari keramaian. Dan untuk ke tempat yang lainnya ini hanya bisa dilalui dengan sepeda motor karena infrastruktur jalannya masih lumayan gak bagus ya. Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bu Sri ini ditugaskan di salah satu puskesmas. Nah, Bu Sri ini menempati rumah dinas yang ada di samping puskesmas. Nah, esok hari ada sepasang suami istri. Sebut saja namanya Siti dan Agus. Nah, si Agus ini pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang jahit ya. Untuk kehidupannya ini sungguh sangat pas-pasan sekali. Dan akhirnya si Agus dan istrinya yang namanya Bu Siti ini periksa ke puskesmas, bertemu dengan Bu Sri. Bu, saya mau memeriksakan kandungan istri saya, kata si Mas Agus. Oh, silakan, kata Bu Sri. Oh, ini usia kandungannya sudah 8 bulan ya, mendekati 9 bulan. Harus dijaga kesehatannya ya Bu ya. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi ya Bu, kata si Bu Sri. Nah, Bu Siti ini cuma diam. Kok diam sih Bu, ditanya sambil menangis. Si Mas Agus ini yang menjawab, jangan tanya seperti itu Bu, istri saya gak bisa menjawab. Emang kenapa Mas? Kata si Bu Sri, gini Bu, saya ini kerjanya serabutan. Ya pokoknya ini saya kerjanya jahit, tapi untuk sekarang ini jahitan masih sepi sekali Bu, jadi kita makan seadanya. Oh begitu, kata Bu Sri. Ya udah, ini saya kasih nomor telepon saya. Kalau ada apa-apa, telepon saya aja. Iya Bu, saya simpen ya nomornya Ibu. Tapi maaf Bu, HP saya baru saya jual kemarin untuk makan saya sehari-hari. Oh ya nggak apa-apa. Ya udah, saya mau pulang Bu. Naik apa ke sini? Jalan kaki Bu, saya belum punya motor. Naik sepeda, kasihan istri saya kan udah hamil tua. Ya udah, hati-hati ya. Iya, kata si Mas Agus. Dan akhirnya si Mas Agus ini pulang sama istrinya. Di sisi lain, Bu Sri ini menangis melihat kondisinya keluarganya Mas Agus yang serba kekurangan. Dan akhirnya di dalam niatnya Bu Sri ini akan menolong sebisanya untuk Pak Agus dan Bu Siti. Selang seminggu kemudian, si
Bu Siti ini perutnya sakit dan akhirnya Bu Sri ini bingung kok nggak ada kabarnya ya si Mas Agus dan Bu Siti, kata si Bu Sri. Nah, lagi dia bicara seperti itu, ternyata Mas Agus dan Bu Siti ini mau buru-buru datang ke rumah dinasnya Bu Sri karena nggak punya sepeda. Mereka akhirnya jalan kaki ketemu sama Mas Parto. Mas Parto ini temennya Mas Agus. Gus, mau kemana Gus? Ini loh, istri saya kok perutnya kok sudah sakit. Saya mau ke rumahnya Bu Bidan. Ya udah, ini naik sepeda motor saya aja. Dan akhirnya si Mas Agus dan Bu Siti ini naik sepeda motornya Mas Parto. Karena terburu-buru dan hujan, akhirnya mereka terpeleset dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Siti ini meninggal karena mengalami pendarahan. Waktu Bu Sri ini terjatuh, akhirnya si Mas Agus ini memanggil Mas Parto dan membawa Mas Parto sama Mas Agus ini membawa ke rumah karena posisinya Bu Siti ini meninggal di tempat. Tapi yang bikin heran, ternyata Bu Sitinya ini nyampe ke rumahnya Bu Bidan Sri dan mengetuk pintu. Cuma diam. Dan akhirnya dibukakan pintu. Si Bu Sri ini bilang, Bu Siti malam-malam datang ke sini. Hujan kok sendirian. Mas Agusnya mana? Cuma diam. Dan akhirnya si Bu Siti ini disuruh masuk. Dan akhirnya melihat dengan keadaan Bu Siti yang basah kuyup, akhirnya disuruh masuk. Dan ternyata Bu Siti ini mau melahirkan. Dibantu proses melahirkan, ternyata lancar. Dan akhirnya si Bu Siti ini disuruh istirahat dulu. Dan ternyata si Bu Srinya ini dipanggil sama warga sekitar juga karena ada balita yang sakit, panasnya sampai kejang. Dan akhirnya Bu Sri ini bilang kepada Bu Siti, Bu Siti di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Nanti saya kembali, saya mau nolong warga. Katanya ada balita yang panasnya ini panas sekali sampai kejang. Si Bu Siti ini cuma mengangguk kepala. Dan akhirnya Bu Sri ini datang ke tempat balita yang kejang itu. Dan sesampainya Bu Sri di rumah, ini kaget karena melihat sudah nggak ada. Bu Sitinya ini nggak ada, pikirnya Bu Siti udah dijemput sama suaminya. Bu Siti ini sudah nggak ada. Dan Bu Sri ini lupa kalau nanti kalau sudah 2 hari kesini lagi, saya yang akan saya kontrol. Kalau nggak Bu Siti kesini, nanti saya lah yang ke rumah Bu Siti. Dan akhirnya selang 2 hari, akhirnya Bu Siti ini gak datang-datang ke tempatnya Bu Sri karena penasaran. Bu Sri ini minta diantar sama Pak Slamet. Pak Slamet ini penjaga
puskesmas. Ayo Pak Slamet, tolong saya diantar ke rumahnya Bu Siti karena sudah 2 hari kok nggak kesini. Padahal ini jatahnya kontrol untuk bayinya. Kata Pak Slamet, ya Bu, saya antar. Setelah sampai di lokasi tempat rumahnya Pak Agus dan Bu Siti, Bu Siti, ini rumahnya mana? Kata Bu Sri. Akhirnya ketemu sama laki-laki, yaitu Pak Parto. Si bidan yang namanya Bu Sri ini nanya, Assalamualaikum Pak. Numpang nanya, iya ada apa Bu? Saya mau nanya alamatnya Pak Agus yang istrinya baru melahirkan yang namanya Bu Siti. Yang bener, kata Pak Parto. Maksudnya yang bener gimana? Kemarin itu ke rumah saya sendirian dan saya membantu proses untuk melahirkannya. Bu, gini ya Bu, 2 hari yang lalu Mas Agus dan Bu Siti ini mengalami kecelakaan waktu mau ke tempatnya Bu Sri, dan akhirnya Bu Siti ini meninggal. Dan Mas Agusnya ini masih shock, belum bisa menerima. Setiap malam Mas Agus, setiap hari Mas Agus cuma menangis. Datang di makamnya Bu Siti. Alangkah kagetnya Bu Sri. Ternyata Bu Sri membantu proses melahirkannya Bu Siti. Bu Siti itu orang yang sudah meninggal. Karena masih penasaran, akhirnya si Bu Sri ini diantar sama Mas Parto datang ke makamnya. Makamnya masih basah Bu. Yang di sebelah samping makamnya itu Mas Agus masih belum bisa menerima karena istri dan calon anaknya yang ada di kandungan ini meninggal. Dan akhirnya Bu Siti yang sudah meninggal itu didatangi sama Bu Sri, dan Bu Sri bilang sama Mas Agus, yang sabar ya Pak, memang sangat merasa kehilangan saya juga Pak. Bapak harus bisa menerima, mungkin ini takdirnya Bu Siti ya. Mas Agus cuma diam, gak bisa ngejawab. Dan Bu Sri ini belum bisa membayangkan ternyata yang dibantu melahirkan Bu Siti ini sudah meninggal ya. Bu Siti datang ingin menepati janjinya, ingin melahirkan dan dibantu oleh Bu Sri. Ya, itu sedikit cerita yang bisa saya ceritakan ya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian cerita kurang berkenan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Misteri.